menulis. Saya Farah Ajita Nursalim. Saya Megi Aurelia Nevli. Saya Prezia Mafela. Saya Fadli. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang fraud yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Pertama-tama yang akan dijelaskan oleh Geo Fadli. Latar belakang laporan keuangan PT Garuda Indonesia mengalami masalah karena laporan keuangan yang disusun pada tahun 2018 tidak sesuai dengan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Hal tersebut dikarenakan Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi yang memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Pemesan masalah kecurangan apakah yang terjadi, siapa sedangkan Garuda dalam kasus fraud ini, opini apakah dikatakan oleh auditor. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk bukti tentang terdeteksinya fraud pada perusahaan manufaktur terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Akan dijelaskan oleh Clara. Kronologi yang terjadi pada PT Garuda Indonesia, dia termasuk bagian Persero. Nah, di situ ada banyak beberapa, kalau kalian lihat di makalah, di situ banyak beberapa tanggal, ada beberapa tanggal. Nah, di situ pertama tanggal 1 April, sebagai perusahaan pabrik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek. Dalam laporan keuangan perusahaan dengan kode saham GIAA berhasil meraup laba bersih sebesar US dolar seharga 809.000 berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang merugi sebesar US dolar 216,58 juta. Nah, di situ terdapat juga tanggal 2 awal diketahuinya terjadinya kecurangan pada laporan keuangan Garuda Indonesia. Di situ bisa kalian baca. Nah, terdapat juga tanggal 24 April serta 25 April. Di situ kasusnya berurut. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri dan baca apa yang akan terjadi pada tanggal 30, 2 Mei, 3 Mei, 8 Mei, serta lanjut ke bawah. Nah, di situ terdapat juga putusan OJK. Nah, akhirnya PT Garuda ini mendapat sanksi dari OJK, Kemenku, dan BEI. Nah, di situ juga akan terlihat pihak-pihak yang terkait. Dijelaskan oleh Megi. PT Garuda Indonesia akan melakukan perjanjian dengan PT Mahata Aeroteknologi, tepatnya pada 31 Oktober 2018. Dengan objek perjanjian kerjasama tersebut merupakan penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan pengelolaan in-flight entertainment dan manajemen konten dengan periode 15 tahun. Nilai perjanjian kerjasama yang disepakati adalah kompensasi hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hak pengelolaan layanan in-flight entertainment serta alokasi slot yang ditentukan berdasarkan aktual pendapatan iklan yang didapat. Perjanjian kerjasama ini sendiri telah mengalami amandemen sebanyak 2 kali. Pertama kali pada tanggal 12 Desember 2018 dan kedua kali pada 26 Desember 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feli. Jadi pelanggaran PT Garuda itu ada 4 yang dilanggar, yaitu pertama pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UUPN. Yang kedua peraturan Bapepam dan LK Nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Dan yang ketiga itu interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISA 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Dan yang terakhir pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa. PSAK 30 tentang sewa. Baiklah, itu materi kami yang dan selanjutnya akan disimpulkan oleh Sheila. Kesimpulannya adalah berdasarkan permasalahan yang ada yang dapat disimpulkan bahwa kasus fraud yang terjadi pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia
Tahun buku 2018 menunjukkan komplikasi masalah dalam tata kelola keuangan. Kasus ini melibatkan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan pernyataan standar. Dalam hal ini, pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi diakui sebagai pendapatan royalti meskipun belum memenuhi kriteria yang sesuai untuk pengakuan tersebut. Kejadian ini secara signifikan menyebabkan perubahan dari kondisi rugi dalam pelaporan laba dan mempengaruhi kepercayaan para pemegang saham serta pasar modal secara keseluruhan. Problematik yang terjadi di antara dua komisaris Garuda Indonesia yakni Cyril Tanjung dan Doni Okasria tersebut berlanjut terus-menerus hingga menarik banyak perhatian pihak, termasuk dengan OJK, BRI, dan Kementerian Keuangan yang turut serta. Laporan keuangan ini tidak hanya berdampak pada penurunan nilai saham, tapi juga pada reputasi dan identitas perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Baiklah, dari materi yang kami ambil, kami memberi saran kepada PT Garuda Indonesia dan perusahaan lainnya dalam rangka menghindari kejadian serupa di masa yang akan datang, yaitu 1. Melakukan pengendalian internal yang kuat, 2. Melakukan transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan untuk meningkatkan keterbukaan dalam melakukan kondisi keuangan perusahaan, yang ketiga, melakukan edukasi dan pelatihan berkala kepada semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan, yang keempat, melakukan koordinasi dengan auditor independen dan memastikan bahwa auditor independen yang memiliki integritas dan kapasitas yang memadai. Yang kelima, melakukan pengawasan regulator seperti OJK dan BIA harus lebih proaktif dalam mengawasi laporan keuangan suatu perusahaan. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.